كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita masih melanjutkan hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, di mana kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tipe-tipe wanita di dalam ayat ini. Ada wanita-wanita yang durhaka kepada Allah dan juga durhaka kepada suaminya, yang Allah berikan permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permisalan bagi orang-orang yang beriman. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun itu? Para ulama menjelaskan dia adalah Asiyah binti Muzahim. Dan Asiyah ini wanita yang beriman dengan risalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi kemudian qadarullah, keimanannya diketahui oleh suaminya, yaitu musuh Allah dan musuh Rasulnya Musa, yaitu Fir'aun. Setelah mengetahui istrinya beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa, maka Fir'aun menyiksa beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Asiyah binti Muzahim dengan keimanannya, sampai Allah jadikan Asiyah ini adalah contoh permisalan ya bagi orang-orang yang beriman. Walaupun dia hidup bersama musuh Allah dan musuh nabinya, tapi dia tetap teguh dengan keimanannya. Dan dalam beberapa riwayat, bahkan Asiyah binti Muzahim tetap melayani suaminya dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya hubungan suami istri, maka Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Disebutkan dalam satu athar bahwasanya ketika Firaun punya hajat kepada istrinya ini, maka selalu Allah palingkan Firaun dari istrinya, dan Allah jaga wanita yang salihah ini. Maka Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman, yaitu istrinya Firaun, yang dengan sebab keimanannya maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan istana yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman pula, yaitu Maryam binti Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang dia memelihara kehormatannya. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan bagi orang beriman, seorang wanita yang menjaga kehormatannya, yang dia memiliki keifahannya, kesuciannya. Walaupun Maryam tidak memiliki suami, tapi dia tidak pernah berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat At-Tahrim ayat ke-10 sampai 12 ini memberikan pelajaran kepada kita. Ada istri yang durhaka, tidak taat kepada suaminya. Siapa dia? Istrinya Nuh, istrinya Lut, sehingga Allah ancam mereka dengan neraka jahanam. Tipe yang seperti ini wajib dijauhi. Jangan sampai seorang muslimah atau kita memiliki istri yang durhaka kepada suaminya. Kalau dia durhaka, maka nasibnya niscaya akan sama dengan istrinya Nuh dan juga istrinya Lut. Kemudian pelajaran yang kedua, ada dua tipe istri yang menjadi panutan, yaitu Asiyah binti Muzahim, istri yang senantiasa taat pada perintah Allah dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan istri yang memiliki keteguhan iman walaupun disiksa oleh Fir'aun, tapi dia tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menentang perilaku suaminya yang mengatakan, aku adalah Tuhan orang-orang Mesir yang paling tinggi. Dan seorang istri yang salehah, dia harus senantiasa berpegang teguh dengan keimanannya kepada Allah, walaupun harus berseberangan dengan orang yang paling dekat
termasuk suaminya sendiri. Kemudian tipe istri yang ketiga dalam ayat ini adalah istri yang senantiasa menjaga kehormatannya sebagaimana Maryam binti Imran. Maka dua ciri istri yang disebutkan dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 inilah yang harus menjadi tauladan bagi setiap muslimah dan harus menjadi perhatian bagi setiap kita para suami. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat dari surah At-Tahrim ayat yang ke-10 sampai 12 ini menjadi hal yang berharga bagi kita untuk bisa membina rumah tangga kita, mendidik istri-istri kita ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun ditunjuki jalan oleh Allah menjadi suami yang mengajak mereka taat kepada Allah taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.